Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita ya. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak kita semua satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Maka lawat kami dengan kebenaran-Mu, sehingga ayat-ayat yang kami baca dalam kitab Yesaya ini bisa kami mengerti, kami pahami, dan kami bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik, yang menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa semua sehat ya, semua diberkati dan siap menerima kebenaran. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, saya mengajak kita untuk satu hati dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Shalom semua. Senang kembali dalam program ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya saya mengajak kita untuk memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kembali menyembah Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami sembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ajaib, ajaib, segala perbuatan-Mu ajaib. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan, sebab tiada Allah seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju pada-Mu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju pada-Mu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan, haleluya, hanya bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan memulai pembacaan Alkitab kita terambil dari Yesaya pasal 47 ya. Perikopnya diberi judul Keruntuhan Babel. Ayat 1 dan seterusnya. Turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak dara, putri Babel. Duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim. Sebab engkau tidak akan disebutkan lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung, bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun, kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang maha kudus, Tuhan Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim.
sebab engkau tidak akan disebutkan lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu, dan kau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan kukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya, untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu, sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Oleh sebab itu, dengarlah hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata. Pada satu hari juga, kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau. Sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga kau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Tapi malah petaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadapnya. Bencana akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan. Mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan. Tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Haleluya. Ya, apa yang kita dapatkan dalam pembacaan kita tadi, Bapak Ibu ya? Kalau kita baca tadi pembahasan kita ya, kita akan dengan temanya tadi keruntuhan Babel ya. Ini seperti saya bilang, sejak kita tadarusan kitab Yeremia, kitab-kitab yang bicara atau menubuatkan tentang nasib dari Yehuda di masa depan, yakni dibuang ke Babel, sebelumnya juga nyaris ditelan oleh Asyur. Bahasa-bahasanya memang pengulangan-pengulangan. Tapi kita harus melihatnya, atau Bapak Ibu mungkin mendengarnya, apa saya mengulang-ulang saja. Tapi kalau kita baca ayat-ayatnya kan konteksnya bicara tentang hal yang sama. Dalam Yesaya ini kita melihat bahwa Tuhan akhirnya menghancurkan Babel ya, karena kesombongan Babel ya. Bahwa Babel merasa bahwa dia menguasai semuanya ya, sehingga Yehuda yang diizinkan, karena memang Tuhan marah sama Yehuda ya. Bapak Ibu tentu ingat dalam kitab Yeremia saya berkali-kali, inilah yang namanya mengalami maut itu ya. Tuhan benar-benar tidak peduli ya. Dalam kitab Yeremia itu yang selalu teringat di kepala saya. Tuhan berkata kepada Yeremia, ngapain kamu doakan kami? Ngapain kamu mikirin bangsamu lagi? Ya. Bahkan ketika mereka bertobat dan berbalik padaku pun, aku tidak akan pernah pedulikan. Begitu marahnya Tuhan. Ya, karena memang dosanya Yehuda tuh begitu besarnya, luar biasa. Sehingga akhirnya Tuhan izinkan Yehuda itu dibuang ke Babel. Ya, problemnya dalam teks ayat Alkitab hari ini yang kita baca, Babel merasa bahwa mereka lah yang memang luar biasa. Ya, semua bangsa-bangsa termasuk Yehuda itu ada di dalam ada dalam kendali mereka itu karena mereka yang memang hebat. Nah, Tuhan ingin menunjukkan kepada Babel, dalam bahasa ini putri Babel, putri Kasdim dan selanjutnya, mereka yang tadinya wangi-wangian harus angkat pakaian mereka, aurat mereka kelihatan karena harus nyebrang air begitu ya, melarikan diri. Itulah yang Tuhan nubuatkan kepada Babel, bahwa Babel dalam sekejap mata ya, dalam sehari akan habis semuanya. Dan memang kita tahu bahwa dalam sejarahnya di Alkitab, kebetulan saya lagi mengajar juga nubuatan akhir zaman dari kitab Daniel, ya. Babel itu meskipun zaman Nebukadnezar ini besar luar biasa, tapi ketika Nebukadnezar mati, kemudian digantikan anaknya Belsasar, kalau kita ngomongin kitab Daniel ya. Nah, kalau kita refer dengan sejarah-sejarah dunia, tentu habis Nebukadnezar, Belsasar, masih ada beberapa lagi raja Babel, tapi itu tidak dianggap gitu ya, karena
di dalam Alkitab ya, karena mungkin hanya berkuasa cuma sebulan, 2 bulan, dan akhirnya kerajaan Babel itu digantikan oleh media Persia ya. Media di kitab Daniel tuh rajanya Darius, Persia di kitab Daniel tuh rajanya Kores ya. Jadi begitu cepat perpindahan dari kerajaan besar Dikjaya namanya Babilonia tiba-tiba hilang digantikan media Persia. Yaitu kalau kita membaca nubuatan Yesaya ini itu ya karena Babel sendiri yang sombong. Makanya saya selalu berkata ya hati-hati kita menjadi orang ya. Titik pencapaian kita hari ini ya itu semata-mata karena Tuhan ya. Memang ada andil kita tapi itu bisa terjadi karena Tuhan ya. Jadi maksud saya jangan sampai kita belajar dari Babel ini, dari kitab Yesaya dan kitab Yeremia dan bahkan dalam beberapa pasal itu diulang-ulang ya. Sehingga akhirnya remanya yang didapatkan ya kurang lebih peneguhan-peneguhan bukan rema yang baru gitu ya. Ya, saya mengingatkan ya jangan menjadi orang yang terlalu sombong dengan apa yang kita dapatkan hari ini ya. Seolah-olah ini terjadi hanya karena saya gitu ya. Ini ada jalannya Tuhan juga. Tentu pengaruhnya itu tetap ada ya. Ya nggak mungkin sesuatu yang terjadi hebat dalam diri kita itu tidak ada pengaruh kitanya. Nggak mungkin, impossible gitu ya. Orang Yahudi akhirnya dibuang ke Babel itu bukan karena semata-mata Babel, tapi karena memang Tuhan mau berperkara menghukum orang Yahudi. Babel akhirnya berkuasa atas Yahudi itu bukan karena semata hebatnya Babel. Babel memang hebat gitu ya. Faktanya sejarah dunia aja mencatat kehebatan mereka, angkatan perang mereka, penguasaan atas dunia zaman dulu yang dikuasai mereka. Faktanya memang hebat, tapi dalam konteks Yahudi mereka bisa mengalahkan, bisa menawan Yahudi, bisa membuang orang Yahudi, bisa membuat Yerusalem menjadi kota yang tidak bertuan alias berhantu. Itu ya karena Tuhan izinkan. Bahkan bait Allah bisa dihancurkan sedemikian rupa itu karena Tuhan izinkan. Bukan Tuhan tidak berkuasa lagi, tapi itu yang dilupakan oleh orang-orang Babel. Mereka menganggap mereka hebat karena mereka memang hebat. Nah, karena itulah akhirnya Tuhan murka, sehingga semestinya meskipun Tuhan izinkan orang Yahudi dihukum, tapi apa yang dilakukan oleh orang Babel kepada orang Yahudi itu di luar akalnya Tuhan. Kalau Tuhan memang kita analogikan punya akal ya, sudah di luar nalar, lu udah keterlaluan ya. Biar bagaimanapun mereka adalah umatku, mereka adalah milikku, gitu ya. Dan akhirnya Tuhan murka kepada Babel dan Babel hilang dalam sejarah. Hari ini Babel hilang ya. Di abad-abad modern, Saddam Hussein di sekitar tahun 80-an berusaha untuk mengembalikan Babel ya dengan cara dialah penguasa dunia dengan berani melawan Iran, berani melawan Kuwait, Amerika bahkan dilawan ya. Karena dia merasa di keturunan Babel, bangsa yang besar, tapi enggak ya, hancur ya. Babel nggak mungkin lagi bisa diingat ya. Nggak ada lagi nama kerajaan Babel, bangsa Babel ya di muka bumi ini. Sejarah Babel bahkan sudah hampir habis ketika ISIS berkuasa dengan menghancurkan banyak arkeolog-arkeolog zaman Babel yang dihancurkan ya oleh para ISIS itu ya, ISIS organisasi teroris yang memakai nama Islam di baliknya, padahal ya mereka teroris gitu saudara, menjadikan agama sebagai tameng. Dan ya itu ya benar-benar dihancurkan Tuhan ya. Dan bahkan orang Yahudi yang sudah dibuang puluhan tahun di Babel, Tuhan bisa kembalikan ke Yerusalem. Dan hari ini, paling tidak bangsa Yahudi, bangsa Israel masih ada. Ya, bangsa Israel modern masih ada. Ya. Ini kan bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa sejahat-jahatnya Israel, ya, kalau Tuhan mau hukum pun, Tuhan tidak lupa janjinya kepada Abraham bahwa Tuhan akan memelihara keturunannya. Dan siapapun yang memang menjolimi Israel, meskipun faktanya mereka berkuasa di tahun 40-an, kayaknya Hitler dan Nazinya berkuasa atas orang Yahudi, dengan sejarah mencatat Jerman atau Nazi bisa menggenosida, membunuh 6 juta, paling sedikit orang Yahudi dalam camp-camp pembasmian itu, ya. Orang Yahudi dimasukkan di camp, di penjara dalam bentuk tenda-tenda, gubuk-gubuk begitu ya, bedeng-bedeng gitu ya. Di awalnya mereka berpikir mereka mau dipekerjakan paksa, tapi ternyata mereka dimasukkan dalam ruang bergas dan mereka mati, jutaan orang mati. Orang Yahudi mau dihabiskan oleh Hitler dan Nazinya. Tapi meskipun Hitler dan Nazinya sempat menjadi kayak Babel gitu ya, penguasa dunia, kemana-mana menang dan seterusnya, tapi habis tuh ya.
Habis tuh Hitler mati, Nazi pun habis ya. Berusaha banyak orang mengembalikan Nazi modern hari ini, tapi dunia sudah menentang ya. Nazi udah nggak ada lagi, dan bahkan orang Israel yang diperkirakan itu sudah hampir hilang identitasnya di tahun 40-an karena jutaan orang mati, tapi sekarang masih bertahan. Dan bahkan beberapa dunia negara modern itu di belakang layarnya ada Godfather yang dari orang Yahudi ya. Penguasa ekonomi dunia itu kebanyakan orang Yahudi, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa yang bisa saya bagikan? Jangan sombong. Ya, kita kalau diberikan karunia Tuhan jadi orang yang terpilih ya luar biasa ya. Berarti kita kalau jalannya Tuhan dan kita berjalan selalu di jalannya Tuhan, kita akan jadi orang yang berhasil. Keberhasilan kita itu tentu ada andil kita yang mau berjalan di situ, yang mau melangkah sedemikian rupa. Kalau kita dipilih Tuhan, tapi kita males, kita nggak mau berjalan, kita hanya mengunci diri, kita hanya di kamar saja, ya nggak mungkin jadi orang yang berhasil. Kita ada di titik kita hari ini, ya ada andil kita, tapi jangan lupa ada Tuhan. Kita keluar, Tuhan bisa hajar kita seperti Tuhan menghajar anaknya Israel. Jadi itu yang membuat kita mestinya akhirnya menjadi mawas diri. Apa sih yang kita sudah dapatkan hari ini? Kita bisa seperti ini itu tujuannya apa sih? Tuhan izinkan untuk apa sih? Ya, saya selalu mengingatkan saudara bahwa kita diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang. Berkat yang kita dapatkan itu bukan untuk kita nikmati memuaskan kedagingan kita. Hari Minggu besok di ibadah pagi ya, saya sedang membuat materi tentang, kan kita sudah belajar tentang bapak-bapak orang beriman, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita sudah pelajari ya dalam ibadah minggu itu. Saya sudah mengupas bagaimana Abraham, bagaimana Ishak, bagaimana Yakub ya, dengan keluarga-keluarga mereka, apa yang plusnya, apa yang minusnya, saya sudah coba bagikan dalam perspektif yang lain. Dan saya coba membagikan nanti hari Minggu, apa yang bisa kita contoh dari bapak-bapak leluhur ini. Bagaimana yang mereka hidup, bagaimana mereka bertahan, dan akhirnya bagaimana mereka mewariskan janji Tuhan kepada mereka secara pribadi, dan akhirnya sampai kepada orang Israel hari ini, dan kita Israel rohani hari ini. Nah, tentu ada hal-hal yang baik yang bisa kita pelajari. Dan saya akan membagikan itu, sehingga akhirnya Bapak Ibu yang mengikuti terus program ini ya di channel YouTube The Warriors Digital Ministry kami ini, Bapak Ibu akan menjadi orang Kristen yang terus berjuang, dan ketika akhirnya ada dalam zona berkat, zona damai sejahtera, zona kenyamanan kata orang dunia, kita bisa mengelola berkat yang Tuhan percayakan kepada kita itu untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang memang Tuhan inginkan, bukan semata hanya memuaskan daging kita. Kita diberkati, kita bisa punya rumah yang baik, mobil yang baik, fasilitas yang baik, ya otomatis itu ya. Tapi bukan berarti semua berkat Tuhan itu untuk kita habiskan untuk hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena kita hidup cuma di bumi ini yang sementara. Nah, kita akan belajar nanti di hari Minggu bagaimana kita mempertajam apa yang kita dapatkan di tadarusan hari ini, bahwa kalau kita diberkati Tuhan sampai pada pencapaian yang wow itu, kita jangan lupa untuk tidak sombong, bahwa kita semua bisa sampai di situ semua karena Tuhan. Begitu ya saudara ya. Semoga diberkati dan jadi berkat program ini untuk saudara di hari ini. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan, kami sudah dapatkan rema yang bisa kami bagikan di dalam tadarusan kitab Yesaya pada episode kali ini. Biarlah Roh Kudus terus berkarya atas setiap kami, sehingga kami semakin cakap menjadi orang-orang percaya, hidup menyenangkan Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di tadarusan malam Minggu besok ya. Terus semangat dalam Tuhan, terus bersyukur, dan terus jadi berkat bagi banyak orang, dan jadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia ini. God bless you. Haleluya.